Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Naftalusyani dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Bincang Eksklusif nih Tribuners. Nah kali ini di Bincang Eksklusif spesial sekali kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa keren, luar biasa inspiratif juga pastinya Tribuners. Ini merupakan salah satu pengusaha sukses dari Solo, kemudian juga menjalankan rumah makan ayam bakar Wong Solo. Ini pasti untuk Tribuners semuanya, ini cabangnya sudah tersebar di Indonesia, sudah nggak asing juga sama rumah makan ayam bakar Wong Solo ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya Tribuners, narasumber yang sudah hadir di dekat saya ini ada Bapak Puspo Wardoyo. Beliau selaku pemilik Wong Solo atau yang akrab disapa dengan Wongso Group ya Pak ya, betul ya Pak? Betul. Bagaimana kabarnya Pak Puspo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, semangat pastinya ya. Oke, dan senang sekali nih Bapak, terima kasih kita tim Tribun Jateng sudah diundang untuk hadir juga langsung nih Tribuners di Kali PP Land. Ini lokasinya ada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan baru saja soft opening tanggal 31 Mei kemarin ya Pak ya, betul ya Pak? Ya, betul. Oke, semoga ini sukses Bapak untuk usahanya juga yang Kali PP Land ini sangat luar biasa bagus sekali Pak. Makanannya banyak, stand-standnya, kemudian tempat wisatanya juga keren banget Tribuners, harus banget dicobain nih untuk datang ke sini. Oke, nah ini sebagai informasi juga Tribuners sebelum kita memulai obrolan dengan Pak Puspo, ini Wong Solo Group ini untuk ayam bakar Wong Solo ini sendiri sudah ada 100 cabang, lebih dari 100 cabang ya Pak, betul ya Pak, di Indonesia. Kemudian juga sudah merambah ke luar negeri, ada di Arab Saudi betul Bapak? Ada di Arab Saudi, ada di Singapura dan Malaysia juga ada ya Pak ya. Oke, sudah beroperasi sejak tahun 1991. Betul. Oke. Dan kesuksesan ayam bakar Wong Solo ini tidak hanya di restorannya saja, tapi dari Pak Pusponya sendiri selaku pemiliknya, selaku foundernya ini juga mendapatkan penghargaan 50 pengusaha terbaik. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, ini luar biasa sekali usahanya Bapak, juga keren sekali nih. Nah, nanti kita akan izin mengulik-ngulik boleh ya Pak terkait dengan seperti apa sih kiat-kiat bisnisnya, kemudian bisnis apa saja mungkin selain ayam bakar Wong Solo ini. Nah, mungkin untuk pertama-tama Bapak boleh diceritakan Pak ke Tribuners semuanya. Mungkin awal mulanya sejarahnya seperti apa sih Pak untuk menghadirkan ayam bakar Wong Solo ini. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang saya cintai, makasih sudah ke kediaman sana di rumah saya ini, di kamar saya. Saya akan menceritakan mungkin tahun 1900 itu saya buka di Medan. Ya, karena kenapa? Saya waktu itu memang saya sebetulnya menjadi guru waktu itu. Cuma waktu itu saya jadi guru itu kayaknya nggak memiliki bakat di situ. Saya berontak kan, saya sebetulnya bakat saya itu memang jualan, masak itu. Pengusaha ya Pak ya? Bukan pengusaha, jualan. Ya suka jualan. Makanan, memang itu dari kecil ikut orang tua terus. Ya bagi saya udah panggilan jiwa sebetulnya itu. Bukannya saya nggak suka guru, tapi saya lebih cocok gitu. Guru mah nggak cocok. Saya mengumpulkan uang, terus saya buka, terus saya pergi ke Medan waktu itu. Dan waktu itu ya saya ada kecil-kecilan dari angka ayam 3 ekor dan juga belum punya karyawan, belum punya. Saya sama istri saya, satu-satunya istri saya. Istri saya kan beda, istri saya kan orang tua kan anak angkatan laut ya, jadi beda. Dia senang jadi guru, dia dosen. Ya, akhirnya saya jualan sendiri, istri saya juga kerja sendiri, dari dosen waktu itu. Ya saya sendiri 3 ekor, mula-mula dari situ. Ya. Berarti dari Medan ya Pak ya pertamanya ya Pak Medan. ya? Ya karena Medan itu saya terinspirasi dengan teman-teman saya yang dari Solo. Itu banyak yang ke sana itu jualan bakso tuh. Teman-teman tetangga itu ada 20 orang ya. Kalau pulang tuh bangun rumah. Juga caranya juga, kamu jualan di sana aja gitu loh. Karena insya Allah besar segmen. Ada orang Jawa banyak kali. Iya, 60% lah. 60% di sana ya Pak ya? Berarti emang segmen Indonesia, orang Jawa itu memang 60% di sana. Akhirnya saya kasih nama Wong Solo itu. Wong Solo, Ya. Wong Solo itu sebetulnya dulu juga cuma saya orang asli Solo tuh. Tapi pengen tahu coba orang masyarakat Sumatera tuh tahu ini ada masakan dari Jawa gitu. Dari Solo gitu. Karena sana banyak ya, Arema ada, terus
apa ya, Surabaya ada. Banyak rumah makan pakai nama kota. Oke. Antara supaya beda dengan Medan. Saya juga. Yang kedua juga memang orang tua saya, mbah saya itu dulu namanya Mbah Wongso. Oke. Jadi sebetulnya Wongso lu gitu. Wongso, oke. Wongso lu. Jadi memang banyak pas sekali waktu itu ya. Terus dari awal saya ya sedikit-sedikit 3 ekor ayam. Tapi saya kerja sendiri tuh. Oke. Saya sendiri dari belanja sampai masak sampai jualan. Oke, luar Saya biasa sendiri. Pak. Ya. Dan saya jualan tetap profesional. Artinya saya juga saya kerja keras, saya juga cita rasanya dan sebagainya. Dan bilang itu juga saya tetap ya ada apa ya, agama yang saya dalami. Saya menjalankan perintah-perintah Allah. Oke. Ya saya kira itu waktu itu saya harus sejajar. Iya, balance ya Pak ya. Balance antara ya tetap agama kita. Saya apa-apa yang di perintah-perintah Allah ya kita kerjakan. Yang sholat 5 waktu tepat dan sebagainya itu kita kerjakan. Terutama juga sedekah, zakat. Kita ambil 10% waktu itu. Oke. Ya. Dari bisnis sendiri ya, Pak setiap ya. dapat 10% kita ambil, masukkan, 10% kita ambilkan. Kita kasih kotak gitu. Kotak kongguan waktu itu tak tutup, tak bolong, masukkan. Terus sampai 4 bulan gitu. 3 bulan itu udah penuh itu, tak kocak penuh, tak bawa ke luar. Oke. Saya kasihkan orang-orang yang cocok bagi saya. Itu pakai itu. Ya, dari segi demi segi alhamdulillah. Terus kita ya meningkat itu. Meningkat terus. Berkebetulan waktu itu ada apa ya? Saya udah agak rame lah. Saya ada karyawan satu. Ada teman satu itu perempuan namanya Ida itu. Itu membantu saya. Bantu saya, terus satu bulan kerja dia mau pinjam uang waktu itu. Uang saya 700.000. Dan uang saya baru saya kumpul di BRI itu 1.500.000 waktu itu. Oke. Ya udah gede bang saya pinjam 700. Iya, betul Pak. Waktu itu ya udah. Saya udah niat waktu itu. Jadi membantu ya. Jadi karena puncak dari ibadah itu ada kesalahan sosial. Jadi, ya, betul. Kesalahan sosial itu saya bangun dari dulu, dari awal. Akhirnya saya juga, sudah kita kasihkan. Ya, tanpa ada apa-apa sudah. Saya tanya istri saya, gimana nih? Tidak apa-apa ya udah. Kalau memang untuk keperluan butuh. Itu uang luar biasa waktu itu. Jadi dari situlah kita belum punya uang. Oke. Alhamdulillah. Ketika itu dia punya mungkin saudara atau apa itu wartawan Ya. Itu wartawan. Nggak tahu tiba-tiba ditulis itu. Ditulis. Saya ada datang sama saya diwawancara, saya nggak tahu ngobrol-ngobrol. Nggak tahu wartawan juga nggak tahu, saya nggak tahu. Tanya-tanya tentang apa, kenapa. Tiba-tiba pagi itu keluar ya. Beritanya ya Pak ya. Saya nggak tahu kan bodoh, saya itu nggak tahu bahasanya promosi apa itu promosi. Saya nggak tahu tuh. Itu koran paling top tahun 91 paling top Sumatera. Itu koran waspada. Wih, keren. Oke. Berarti awal mulanya dari itu tadi ya Pak ya. Itu yang paling ya, itu 3 tahun setelah itu ya. 3 tahun setelah saya jualan itu. Oke. Terus pagi-pagi itu kan saya masih jualan sekitar 10 ekor lah. Udah rame tapi 10 ekor aja. Hanya 2 jam habis pulang, udah selesai. Oke. Jam 10 jualan, jam 1 udah habis ya Pak ya. Saya pulang. Tiap hari gitu. Oke. Cuma bedanya waktu itu gitu. Pas tanggal itu, pas hari itu gitu. Saya juga kaget ya. Saya dari rumah, udah bawa sepeda motor, bawa Vespa, tak bawa keluar. Tiba-tiba ramai kali gitu, ada apa ini? Saya juga takutnya ada tabrakan atau kecelakaan. Oke. Saya dari jauh diem gitu. Saya takut juga kan, kok di warung saya. Soalnya orang ada, mungkin ya ratusan dah, 300, 500 ada. Itu macet sampai gitu. Nyari saya semua. Oke. Ternyata mau cobain ya Pak ya? Iya, Pak Bos loh. Oh iya. Kaget tuh. Ya, kenapa? Mana ayamnya? Oh. Ya udah, saya tak ambil lagi sama motor gitu, saya taruh itu ngambil. Sampai nunggu saya mana siareng sampai saya itu. Luar biasa. Itu tunggu itu. Ditungguin banyak orang ya Pak ya? 10 ekor ya. Iya, 10 ekor. Ratusan dah ya, 500 ada lah gitu. Oke. Jadi sebelum semua makan udah habis. Udah habis. Terus saya, udah habis Pak. Udah ambil lagi. Ambil gimana? Saya juga bingung juga.
Saya ke pasar sendiri. Saya nggak yakin juga. Saya habis 10 lagi saya. Oke. Masak lagi, datang lagi. Masih ada orang. Masih ada orang lagi ya Masih. Pak ya? Luar biasa. Sampai situ lagi. Ada lagi makan habis lagi. Ambil lagi, Pak. Mau saya nggak yakin lagi itu. Agak habis itu banyak ada apa? Saya belum tahu itu. Saya ke pasar lagi. Saya berani memberani diri 50 ekor. Oke, langsung 50 ekor ya tolong, Pak ya? Sembelih semua tolong itu. Ya, saya pulang siap-siap orang kampung-kampung tuh, saya undang semua. Tolong bantu saya. Orang kampung-kampung tuh. Oke. Jadi rekrutmen 1 jam. Oke, rekrutmen siap. Semua ikut bantu saya. Bantuin. Udah bawa ayam. Mau cuma ayam sama nasi aja. Iya, anak saya. Ibu tolong masak nasi dan masak ayam. Udah. Ibu mau nasi buat tuan nggak tahu, pokoknya tolong masak nasi di beras. Gimana caranya masak banyak-banyak. Oke. Udah saya datang itu. 50 habis. 50 Terus jam 3. Saya masih ada orang lagi. Saya berangkat lagi ke pasar. Ya sampai jam 10 malam. Itu ditotal 350 ekor. Wah, luar biasa. Itu dalam 1 hari itu ya Pak Satu ya? hari. 1 hari itu ya? Ya, habis Oke, itu berkat ya Pak. besok lagi saya baru yakin. Gitu loh. Besok akhirnya saya yakin, saya tanya waktu itu, ada apa sih itu? Masuk koran nih. Oke. Mana? Saya juga nggak tahu. Yang namanya promosi nggak tahu. Iya, betul. Pres sendiri saya nggak tahu, semua nggak tahu kan. Waktu itu kita kan pakai itu nggak tahu. Oke. Cuma itulah pembelajaran dengan media itu. Iya, betul. Berarti itu istilahnya langsung hari itu berkatnya luar biasa ya Pak ya? Ya. 350 ya Pak? 350 ya? tadi. Oke. Besok saya baru yakin kalau saya keluar. Oke. Saya langsung pesen 350 bertahap. Oke. Nanti sampai 25, suruh ngantar. Ya udah, Oke. yakin habis juga 350. Jadi dari biasa. 10 sampai jam 10 malam habis. Nggak bisa 10 malam habis Besok ya, lagi, Pak? ya udah tiap hari 350. Oke. Udah, itulah. Berarti Pak Puspo ini jadi hits tahun 1991 ya Pak Wah, di Medan di ya? Medan hit. Oke, saya kalau orang sekarang kan hits ya Pak ya? Oh, tiap Usahanya. hari media semua nyari saya semua Ada tuh. yang ngedit semua. Pada nulis semua, pada pada nulis semua. akhirnya ya udah. Semakin populer Populer. warung saya itu. Wah, luar biasa. Ini salah satu contoh yang bisa diteladani juga nih Ya. Tribuners, semangatnya mungkin dari awalnya sedikit-sedikit dulu ya Pak ya, Ya. lama-lama berkembang. Kemudian Ya. tadi juga ada satu hal kebaikan dari Bapak yang menolong karyawannya sendiri, ternyata di balik itu ada berkatnya juga nih Betul, Tribuners. betul. Jadi usahanya bisa berkembang sampai sekarang ini ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau dari Pak Puspo sendiri, ini kan usaha sudah dari tahun 1991 ya Pak awalnya. Kemudian sampai sudah lama ini 2022. Ya. Kemarin juga 2 tahun sebelumnya Ya. ada pandemi nih Pak. Betul. Mungkin kalau dari Pak Puspo, kiat-kiat suksesnya seperti apa sih Pak dalam menjalankan bisnis ini yang bisa di-sharekan kepada Tribuners Pak? Ya, saya kira ini mungkin juga semua, ya teman-teman semua, Tribuners semua untuk dari saya ya. Ini kiat spesial dari saya karena beda-beda ya. Tiap orang punya kiat saya sendiri ya. Oke. Kalau saya dulu tetap saya berdasarkan apa ya? Ada perintah dari Al-Hadis dan Al-Quran. Itu menyatakan bahwa suruh milih apa ya? Bisnis itu milih apa yang kamu senangi, Oke, betul. yang kamu cintai. Gitu. 1, 2, 3 kamu harus sungguh-sungguh. Terus jangan pindah-pindah. Betul Pak. Jangan pindah-pindah. Fokus ya Pak Fokus. ya? Nah, Fokus. udah. Itulah. Oke. Ya. Berarti memang mengikuti dari passionnya Pak Puspo sendiri. Tadi juga dari kecil lebih suka Ya. berdagang ya Pak ya? Saya suka dagang. Oke. Makanya saya cinta banget sama Cinta banget, oke. sama terutama ayam ya, cinta Ya, banget. ke kulinernya lebih ke Ya. ayam dan tadi kiatnya lebih ke sungguh-sungguh dan fokus tadi ya Pak Sungguh ya. bagus-bagus dan cinta dengan Usahanya, usaha itu, pekerjaannya cinta itu banget. sendiri. Nah, itu Mencintai. Tribuners kiat-kiatnya nih ya. Nah, mungkin tadi sempat disinggung juga sama Pak Puspo, usahanya ayam nih Pak. Mungkin ide awalnya kenapa sih Pak? Kenapa memilih bisnisnya kulineran ayam nih Pak? Keluarga saya dari dulu tuh ayam semua. Oke. Dulu di Solo itu ada namanya ayam goreng Madukoro dulu. Oke, ayam Itu dulu. bapak saya dulu termasuk ya pendiri ya, bukan pendiri ya, termasuk ikut bantu pertama ya. Ibu Listiawati itu dari Julu Janoko, Janokonya sini. Oke. Yang nyetori ayam, yang masak ayam, bikin rumah makannya di bapak saya. Wah, luar biasa. Yang bikin tuh bapak saya dulu. Bapak populer lah tuh. Paling top tahun 74 waktu itu. Terus mbah saya sendiri di Alila dulu, itu ada Faroka. Oke. Mbah saya itu dulu perintis pertama di Indonesia di Solo ini. Oke, Pak. Sate kere. Oh, sate kere. Nah, Mbah Wongso, sate itu dulu itu paling dijajar situ. Iya, betul Pak Alila. itu Pak. Ya, Alila dekat Alila itu ya Pak Ya, ya. itu mbah saya di depan situ jualan. Jadi emang keluarga ibu saya di pasar di jualan ayam,
nggak laku pulang jualan ayam goreng di rumah. Oke. Untuk anak-anaknya seperti saya ini wajib bantu dulu. Iya, betul. Dari kecil sampai SD sampai SMP harus wajib, harus. Ibu saya tuh yang penting kerja dari bukan sekolah gitu. Oke. Kebalik dulu. Yang penting kamu kerja. Kerja. Gitu. Harus karena untuk kehidupan kita gitu. Oke. Jadi kita bukan yang penting sekolah tuh. Oke. Jadi situlah dulu waktu itu ya masih saya kecil itu kurang bahagia dalam bisa main-main kita hanya. Tapi lama jadi cinta itu. Jadi cinta. Jadi kerjaan itu cinta dan itu semua bisa. Ibu saya itu dari masak apa saja itu saya yang ngerjain. Padahal ibu saya sakit seminggu. Terpaksa saya sendiri sama kakak saya, adik saya. Oke. Akhirnya saya ngerjain untuk buka. Jadi udah biasa, akhirnya udah memang saya kerjaan itu. Contohnya, cuma sekolah. Tetap sekolah. Suatu itu kan, nah sekolahnya kan dulu nggak tahu yang penting yang melowong mana, saya bisa kerja mana. Ya udahlah. Jadi guru itu bukan karena isi hati atau cinta, enggak. Karena udah kepepet dari satu bagian negeri kan. Oke. Ya udahlah. Tapi setelah dipraktekkan, nggak bisa kita gitu. Kita ngadepi anak-anak nakal, anak-anak stres. Oke. Jadi memang beda, Cocoknya karena nggak cinta, karena nggak cinta ya Pak ya. Oke. bukan passionnya ya Pak iya. ya. Harusnya keluar karena masa nggak betah. Tiap hari dipanggil kepala sekolah saya salah terus. Oke. Karena bangun saya ngelolor, cara ngajarnya nggak bagus, saya kan nggak bisa. Ngomong nggak bisa, cerita nggak bisa. Oke. Tapi bagaimana negeri kan? Oke, jadi memang dari ini ya Pak ya, keluarga juga sendiri Ya, keluarga. punya usaha ayam Ya. tadi. Kemudian Ya. mungkin Bapak dan saudara-saudara diajak untuk bantuin istilahnya gitu ya Pak ya. Jadi Malah kalau kecintaan sampai sekarang. bisnis itu memang banyak keturunan ya. Oke. Ya. Jadi ada keturunan yang kualitas ya. Ada adik saya keluarga ada 6, ada 9. Tapi yang betul-betul ada 3 aja. Oke. Ya, yang berkualitas itu. Ya, bukan. Ya. Cuma yang beruntung saya. Ya, kenapa beruntung ya mungkin bedanya saya waktu itu saya udah hijrah ya. Jadi saya profesionalisme kita tampil dengan ibadah, agama yang baik sehingga antara dunia dan akhirat kita jadikan satu. Balance tadi ya Pak ya. Kita. Seimbang tadi ya Pak. Memang harusnya seperti itu Pak. Ya. Sehingga disitulah kita sebetulnya letak penyusunan saya di situ sampai sekarang itu. Betul, karena memang istilahnya kita juga usaha bekerja tapi doa sama yang di atas nggak ketinggalan ya Pak ya. Harus itu Tribuners. Oke. Dan mungkin kalau untuk bisnis ayam bakar Wong Solonya ini sendiri Pak, mungkin untuk varian menunya ada apa aja sih Pak? Mungkin selain ayam nih. Ada apa? Ya kalau dulu memang spesial ayam, tapi saya juga masak-masak apa-apa bisa waktu itu. Memang ibu saya kan jualan rumah makan. Rumah makan. Jadi ya kita kasih variasi juga. Macam-macam adalah masakan tradisional ada Indonesia gitu. Oke. Ya kayak gado-gado, sarasem, tumis kangkung, tumis toge dan sebagainya itu untuk pendamping saja. Pendamping ya Pak ya. Ya. Ada ini ya Pak kayak ikan-ikan juga ada ya Pak ya. Oh iya, akhirnya juga seafood merambah ke seafood, merambah ke apa namanya? Ya selain masa tradisional lah, kayak oriental itu ya juga. Nah, oriental juga. Akhirnya ya kayak asam manis, kayak ayam tiram itu juga ada. Memang menyesuaikan dengan selera masyarakat. Ya. Oke. Ini cocok Tribuners kalau misalkan butuh inspirasi kulineran ya Pak ya. Ya. Kalau makan di Wong Solo aja itu sekali datang pilihannya udah banyak Pak. Dari sayurannya ada ya Pak ya. Ada. Tadi kalau mau makannya seafood juga ada. Tapi spesialnya juga adanya tadi di ayamnya ya tadi Pak. Ayam bakarnya seperti itu. Oke. Nah mungkin kalau keunikannya sendiri nih Pak sekarang. Bedanya ayam bakar Wong Solo ini dengan bisnis lain ayam-ayam yang lain seperti apa Pak? Bedanya memang saya nggak belajar dari orang lain. Ya. Saya dari saya sendiri, insting saya sendiri. Beda situ aja. Oke. Sehingga kalau saya boleh saya ya sombong sedikit. Apa yang saya kerjakan ya, ayam goreng, ayam bakar, ayam penyet itu ditiru seluruh Indonesia, tiru masak saya. Oh iya. Cara masak ayam bakar sampai bakar dan bumbu-bumbunya, terus sambelnya, sambal bawangnya, sambal kunyitnya. Itu pengarang bersama saya semua. Sekarang semua Indonesia hampir mirip sama saya semua. Karena itu alhamdulillah bisa menginspirasi masyarakat. Inspirasi ya Pak ya. Semua pakai. Iya betul Pak. Ayam penyet itu dulu dari saya. Iya betul. Belum ada orang bikin. Oke. Tahun 2000. Pencetusnya ya Pak ya, waktu itu ya. Oke. Itu sampai orang sakit masuk angin itu sembuh waktu itu. Waduh, makan ayam penyet aja udah langsung sembuh ya Pak ya. Pedas, panas itu kan.
Oke, tapi memang sekarang sudah banyak menjamur juga ya Pak untuk usaha-usaha ayam yang lainnya. Tapi ini dari Pak Puspo sendiri ini yang menginspirasi istilahnya. Jadi sekarang banyak yang menjamur, tapi tetap pasti yang dari ayam bakar Wong Solo ini juga punya kekhasannya sendiri ya Oh Pak iya, ya? saya kira nggak perlu takut, Mbak. Semua harus punya ciri khas masing-masing. Iya, ciri Harus. khas masing-masing. Gitu loh. Kalau nggak ciri khas ya gitu, dan harus ada inovasi lah. Karena inovasi, betul. Iya. Tetap upgrade ya Pak ya Iya. ini. Kalau kata orang-orang ayam bakar Wong Solo topnya sambelnya juga Pak, top. Iya. Ya. Nah, kalau saya tuh semuanya harus top itu. Iya, harus top ya Pak Misalnya, ya. satu rumah makan tuh ayam enak gitu udah, lainnya nggak enak datangi. Nah, betul. Atau satu sambal aja, itu sambal enak datangi. Nasinya enak, ada ya. Ya, kalau kita harusnya ya nasinya enak, sambal enak, ayam enak, tiga-tiganya. Semuanya harus top ya Pak ya? Ya harus top itu. Harus top. Oke. Nah ini mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri sudah ada berapa store Pak? Kalau di Indonesia sekitar berapa ya? 200. Hampir 200 ya Pak ya? 240-an lah. 240-an. Ya, kalau ke semuanya 270-an lah. Ah, luar biasa. Itu udah berkembang banget ya Pak dari sebelumnya. Ya, di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi. Ada 3. Di Arab Saudi ada 3 ya Pak ya? Ya, 1 catering, 2 outlet. Oh, oke. Di Malaysia ada 12. Malaysia ada 12. Ya. Yang Singapura apa Pak? Oh, udah tutup belum? Oh sudah. Ya. Tapi sebelumnya sempat ekspansi Udah, juga ke Singapura ya. ya Pak ya? Karena sana tenaga kerja yang susah. Oh, oke. Ya. Oke. Kalau misalkan ini di Arab Saudi ini malah bagus untuk ini Pak, yang jemaah umroh atau Oh iya, yang haji. semua Ya. orang umroh itu semua makan tempat saya. Wah. Kalau mau pulang lewat Jeddah ya, nanti mampir ke Balat. Wah, Yang luar mau pulang lewat Jeddah ya, nanti harus wajib lewat Balat dulu. biasa. Oke. Lawang Solo itu Di ada di situ, Balat. ada di situ. Oke. Ya kalau misalkan kangen selama umroh atau haji ini ya Pak Betul. sama makanannya, Ya. bisa ini nyobain langsung di Arab Saudinya ada outletnya tadi satu ya Pak ya? Yang dua catering tadi ya? Enggak, yang satu catering. Oh yang satu catering, yang dua outletnya Ya, langsung kita tadi. catering satu hari ya 350 Wow. sama Indomie ya, Ah, perusahaan Indomie, saya sama dan luar saya. biasa. Itu bener-bener cita rasa khas Indonesia sih Pak. Indonesia. Oke. Nah mungkin selama ini menjalankan usaha kendalanya apa nih Pak? Terlebih tadi kan sudah ekspansi ke luar negeri Ya. juga ya Pak ya. Mungkin seperti apa Pak Puspo? Kendala itu lebih ke apa ya, fluktuasinya bahan baku ya. Bahan bakunya. Bahan bakunya tuh Indonesia tuh sering naik turun itu yang bikin kendalanya. Jadi kita belum sempat naikkan harga udah naik. Ya, Itu berarti ada fluktuatif kerugian, ya, itu Pak? pasti. Betul. Beda dengan di Malaysia dengan Jeddah. Sana ayam bahan baku tuh dimonopoli oleh pemerintah. Oke. Jadi misalnya mineral gitu ya. Rp1 dari dulu ya, tahun sampai sekarang Rp1. Oke. Ayam Rp6, 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 Rp6. Nggak apa. Nggak berubah ya Pak ya? Karena Indonesia kan dipegang oleh swasta ya. Iya. Nah, Indonesia pemerintah nggak memiliki. Oke. Jadi itu kendala itu. Karena kita ayam itu paling riskan di sini. Betul. Naiknya tuh kadang kita nggak ada kesempatan. Setiap kenaikan kita kan harga kan tetap sama ya. Paket ayam Rp24.000. Oke. Tapi setelah kenaikan 1 minggu kena harga Naik? itu pengaruh besar kali. Pengaruh besar ya. Itu kendala yang paling termasuk bahan baku lainnya. Nah betul Pak. Berarti Indonesia itu aja yang kendala. Iya, lebih Ya ke mungkin kendala. itu aja yang mungkin jadi masalah makanan di Ya, Indonesia, makanan. bahan bakunya Bahan itu bakunya. naik turun per bulan ya. Per bulannya. Apalagi itu puasa. Nah betul Pak. Biasanya momen-momen Ya, momen tuh. hari besar ya Pak ya, Ya. perayaan hari besar tuh pasti harga-harga bahan sembako dan sebagainya, Ya. apalagi ayam kan juga mengikuti ya Pak ya. Dan kita kan nggak beda dengan hotel dan tempat wisata. Tempat wisata betul. Kalau di hotel atau tempat wisata malam minggu harga kan naik. Kita nggak bisa. Iya. Dan itulah makanya sebenarnya kecil apanya tuh. Ya keuntungan itu nggak se Indonesia nggak bisa. Beda dengan tahun dulu tahun 91 itu betul-betul. Oke. Ya 91 itu kita bisa Pas ya ini ya karena Pak ya. 30% udah bisa. Oke. Keuntungan bisa 30%. Sekarang plus 10%. Oke. Karena tadi harganya yang masih fluktuatif ya Pak, Ya. naik turun tadi ya Pak ya Ya istilahnya. agak untuk kuliner saat ini agak bahaya lah gitu. Nggak bahaya, betul. Tapi semoga kalau untuk bahan-bahan kedepannya harapannya harganya normal-normal aja ya Pak ya. Kalau punya usaha ya harapannya seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah mungkin tadi menanggapi cerita dari Pak Puspo juga nih Pak, ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin sebagai pemilik restoran Ya. juga bergerak di bidang kuliner ya Pak, itu pasti sangat berdampak sekali. Ya. Mungkin dari Pak Puspo caranya seperti apa nih Pak untuk mensiasatinya? Ya.
Ya sekarang harus ada pengiritan investasi. Oke. Jadi kita harus minimal separuh investasi harus. Kalau dulu 3 jutaan, 3,5 miliar ya. Sekarang harus 1 miliar paling tinggi. Oke. Harus. Bagaimana caranya harus 1 miliar, nggak boleh lebih. Kalau lebih udah bahaya. Nah, Karena nggak akan masuk. nggak pas ya Pak ya? Ya kita kalahnya dengan apa ya, kapal kontainer yang rumahan ya sekarang. Sekarang kita ada wong Solo udah rumah makan yang liar-liar itu. Dia kan hanya investasi rumahnya sendiri satu. Yang kerja anaknya. Nah, ibunya, anggota keluarganya ya Pak ya? Harganya bisa harganya bisa jauh sekali. Ditekan ya Pak seperti Iya. itu. Oke. Kalau kita enggak, Nah, ada investasi, harus kembalikan uang investasi. Juga bagi karyawan. Karyawan, tempatnya belum ya tadi ya Pak ya? Pajaknya beda lagi. Pajaknya lagi. Jadi Oke, luar ini biasa. agak repotnya di situ. Ya, Kalau repotnya sekarang gitu ya. makanya harus pengurangan terus itu. Pengurangan, oke. Siasatnya seperti itu ya Pak Puspo Ya, ya? harus investasinya harus lebih rendah kayak gitu. Oke, tapi jadi memang ini poinnya kalau misalkan bikin bisnis pun harus di planning sampai ke depannya juga ya Pak ya? Betul, harus Oke. besar kecil, jangan Betul. sebesar. Kalau bisa investasinya kecil, tapi keuntungannya ke depan yang luar biasa besar ya Pak ya? Ya. Nah, seperti Karena itu masalah- Tribuners. Masalahnya kan investasi tergantung dengan kita ya. Kalau saya itu kan makan tradisional. Betul. Tradisional itu masih banyak yang manual semua dan juga perak-peraknya banyak. Akhirnya membutuhkan tenaga banyak. Beda yang dengan instan ya. Ya, betul Pak. Tuh, kiatnya seperti itu tuh juga termasuk salah satu ini poin dari Bapak juga berarti ya Pak. Mungkin kalau misalkan mau, mungkin Tribuners yang menyaksikan pengen ke depannya punya usaha, kalau bisa disesuaikan investasinya yang kecil ya Pak ya. Betul. Nah, harapannya ke depannya yang hasilnya yang lebih besar gitu ya Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, masih menyambung juga dengan jawaban Pak Puspo sebelumnya. Itu kan investasinya kalau bisa dikecilin ya Pak ya. Tapi melihat sekarang ini semua serba mahal. Betul. Apalagi kalau misalkan mau bikin usaha baru, lahannya sendiri sekarang juga sudah mahal ya Pak ya. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Puspo ini sendiri seperti apa Pak? Ya, sekarang harus turun juga kelasnya. Nah, Jangan di protokol, kayak gitu kan. Sekarang udah nggak model lagi. oke. Di kota udah mahal, nggak dijalan orang. Sekarang udah minggir semua. Oke. Pinggiran Ya, ya Pak kita harus cari minggir, sekarang juga tanah kosong. Pengalaman saya, sekarang tanah kosong, kita bangun dan knockdown. Yang terakhir saya harus knockdown, karena kalau kita ada rumah, ada ruko, itu wah lebih parah. Udah besar, kita penting melihatnya kita rubah. Setiap perubahan berarti kan dari pemilik kan berarti mensyaratkan. Oke. Besok kembali lagi, itu pasti syaratnya tuh. Oke. 2 tahun, 3 tahun kita gagal kan berarti kan apa kurangan yang harus dikembalikan. Kembalikan udah mahal, kita nggak bisa ngambil investasinya tuh. Nah, iya betul. Nah beda, makanya sekarang harus dengan cara yang pengiritan dan juga efisien. Kita cari tanah kosong. Tanah kosong. Terus hanya knockdown besi, banyak besi semua. Yang bisa diambil, yang balik atau pindah. Jangan sampai, kalau tembok, semen kan dibubrak, hancur. Hancur, iya betul Ya. Pak. Oke, Nah, cara itu hanya bisa untuk efisiensi untuk efisiensi. rumah makan saat ini. Oke. Ya. Jangan coba-coba bikin rumah makan gede. Jangan coba-coba. Kalau ada coba-coba itu tadi, paling baru pertama buka di sponsor orang tuanya, orang tuanya baru jual warisan, dan nggak tahu dia pola. Tapi saya yakin itu betulnya nggak menguntungkan. Nah, Kalau misalnya lebih dari 10 miliar, nggak akan untung. oke. Nggak akan balik modal. Oke, Kak. Oke. Ya, kecuali ya warisan, tanah, ya uang-uang dapat apa, lotre dan sebagainya itu ya silahkan. Tapi kalau investasi nggak menguntungkan. Nah, itu dia Tribuners. Tadi juga mungkin poinnya jangan mencari tempat usaha yang di jalan protokol tadi ya Pak ya? Nggak harus lah gitu. Nggak harus lah ya, maksudnya gitu. Sekarang ada dulu kan mau cari yang strategis kan, udah harga mahal, belum tentu sekarang. Sekarang kan minggir semua sekarang. Ya, pinggir-pinggir semua. Solo aja udah minggir semua tuh di kelas 2. Nah, Yang di Sumarmo udah dalam-dalam, sekarang di dalam-dalam lah. ya banyak ya Pak ya malahan ya Pak ya? Di kota-kota udah sepi sekarang. Nah, ini malah kalau misalkan istilah di anak muda ini ada hidden gem Pak. Kalau misalkan sebuah tempat usaha tapi di pinggiran, istilahnya Betul, seperti itu. sekarang Itu gitu. malah ketika misalkan mencoba ke suatu tempat yang ternyata mungkin nggak di pinggir jalan raya, mungkin di desa-desa atau itu malah mereka senang Pak karena menemukan kayak wah ini ada rumah makan nih yang enak di sini kayak gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Sarannya apa nih Pak untuk mungkin teman-teman Tribuners yang pengen punya usaha ini Pak? Ya, saya tuh udah pengalaman udah 2.300-an dulu ya. Iya. Udah tutup 25-an ya. Tutup tuh karena ya tadi, tutup karena memang nggak bisa diperpanjang, udah rugi. Atau mungkin tutup ya memang nggak laku. Atau tutup karena memang jalan itu udah berubah.
udah kena nggak ada parkir dan sebagainya. Itu banyak persoalan itu. Ya, makanya yang paling aman tuh sekarang ya kalau sewa, nggak usah beli. Oke, sewa ya Pak ya? Ya, saran saya sewa aja. Tempat yang kira-kira tempat itu lama bakal dipakai. Itu di luar. Nggak harus protokol. Oke. Ya, kira-kira di jalan-jalan itu sekitarnya itu ada perumahan, pabrik atau lintasan jalan itu banyak orang lewat lah. Ya, itu sama aja. Ya, terus ya saran saya knockdown. Knockdown tadi ya Pak ya? Bisa ya, dan bahannya harus besi. Gimana caranya? Nah, besi itu dijual laku masih juga. Laku ya Pak ya? Dijual laku juga. Oke. Kalau orang Madura itu, naksir rumah itu mesti besi ini berapa itu? Ototnya berapa gitu. Kan banyak semennya kan? Ya, betul. Semen digempur kan habis. Habis, nggak ada untungnya ya Pak ya kalau ini besi, ya dengan cara apapun gimana caranya supaya bisa dia angkat lagi, pindah lagi gitu. Atau dijual ke Madura laku. Laku ya Pak ya ternyata ini ya? Saya sekarang itu pakai besi. Oke. Ya, udah nggak lagi. Dulu kan kayu, terus sama semen gitu kan. Sekarang nggak. Oke. Lebih menguntungkan kalau tadi pakai besi tadi ya Pak ya? Betul, teman-teman. Nah, ini langsung dapat saran nih Tribuners buat yang pengen punya usaha dari Pak Pusponya sendiri nih Pak. Terima kasih banyak Bapak saran-sarannya. Malah kita mendapatkan insight baru juga ini untuk Tribuners yang mungkin pengen bikin usaha gitu ya Pak ya. Nah ini sebelumnya Bapak, ini kan sempat saya kulik-kulik juga nih Pak. Betul. Mungkin di tahun awal 1991 tadi menjalankan usaha ayam bakar dulu nih. Kemudian kan berkembang ya Pak. Saya juga baca Bapak ada Makanku. Kemudian ini juga kita sekarang lokasinya ada di Kali Pepelan. Mungkin boleh dijelaskan Pak satu persatu. Kalau Makanku ini apa sih Pak sebenarnya? Oke, silakan Pak. Ya, jadi saya tetap di jalur kuliner. Oh, kuliner juga ya Pak tetap ya? Kuliner, nggak lepas dari itu. Oke, kecintaannya sama kuliner ya Pak kuliner. ya? Oke. Harus saya kuliner, nggak mau ngerambah yang lainnya. Oke. Jadi saya hari gini, waktu saya di Jeddah, itu tiap hari saya punya pesanan hampir 1.000 sampai 5.000 per kotak. Per kotaknya? Per hari. Per harinya. Itu orang-orang umrah yang mau berangkat ke Indonesia makan dulu kotak. Atau dari persimpangan antara Jeddah ke Madinah itu mesti mampir bawa kotak tempat saya. Dan satu hari hampir 1.000, kalau bisa 5.000. Waktu tenaga masih banyak. Waktu akhirnya tenaga kurang. Hanya 24 jadi 8 orang. 8 orang. Berat sekarang. Jadi kita sekarang nggak berani ngasih nasi kotak. Nah, berpikir itu, dasarnya itu kita mikir bagaimana kita membuat makanan yang udah jadi gitu loh. Tinggal mana sih gimana gitu. Instan ya Pak? Instan dan awet itu gimana. Dan tidak berubah. Itulah. Makan tadi ya. Kita, staf saya itu, wakil saya Pak Sugiri tak suruh jalan-jalan mencari inspirasi gimana makanan yang kan berusaha ke Cina, ke Jepang, ke Korea. Ya, akhirnya menemukan lah itu. Inspirasinya tadi ya Pak? Nah, namanya sistem Retot ya. Jadi pemanasan yang panjang, vakum, sehingga kuat lebih dari 2 tahun. Nah, itu dengan dia. rasa tetap sama dan cita rasa tetap bisa habis 2 tahun. Itulah makan. Oke, berarti ide awalnya tadi karena mungkin untuk ini ya Pak, yang para teman-teman atau saudara kita yang umroh dulu tadi tercipta idenya dari sana awal mulanya. Oke, saya juga sempat lihat ini Tribuners di YouTube kan juga sudah ada beberapa reviewnya ya Pak ya. Itu hanya 15 menit ya Pak ya? 15 menit, tahan selama 2 tahun, betul ya Pak ya? Instan juga dan tidak mengubah cita rasa sama sekali ya Pak ya? Oke, itu hanya pakai air biasa gitu ya Pak ya? Ya. Kita juga produknya macam-macam. Ada sambal, ada sayur, ayam juga ada ya Pak ya? Ada lauk. Ada ayam, ada bandeng, ada nasi ayam, nasi kremes, macam-macam. Wah. Cuma memang ini kelas karena teknologi tinggi, mengeluarkan biaya besar. Sehingga kita nggak bisa bersaing dengan rumah makan di lingkungan ya. Di lingkungan. Jadi kita segmennya harus 1 haji umroh. Nah, khusus ya Pak ya. 2 orang-orang yang suka jualan, terus ya backpackeran cocok ya Pak ya? Yang suka backpackeran, muncak istilahnya. Ya, bangsa gitu lah jadi gitu. Kedua, untuk kegiatan sosial seperti untuk pertama kali misalnya ada gempa bumi atau tsunami itu kan bagaimana untuk orang datang pertama kan nggak bisa tuh. Iya betul. Misalnya mau bikin tenda untuk masak kan juga masih lama. Kalau dikasih
mie instan itu kan juga bisa. Kurang bergizi ya Pak ya. Maksudnya kalau nggak bisa lama-lama. Ya, bisa Kalau ini enggak, dan banjir pun bisa. Oke. Kayak di Kalimantan dulu kan banjir. Orang di atas genting semua. Gimana mau masak? Oke. Kalau kita kasih makan di atas bisa masak dia. Masak di atas genting, di atas. Sekarang di bawah itu masak Udah iya. hangus semua. hangus semua. Nah ini baru bisa. Nah. Jadi kita segmennya gitu. Segmennya itu ya Pak. Ya, dari Menteri Sosial itu langganan saya, nanti BNPB banyak sekali nanti segmen di situ. Emang nggak nampak. Nah. Kalau di biasa ada di Sekerkle. Oke, Ada. Ada di situ juga ada Pak, bisa makanya. ditemukan di sana ya? Ada. Oh, Di luar Sekerkle ada. biasa. Oke. Sebenarnya yang kota-kota yang besar ada semua Besar. itu. Ini inovasi yang luar biasa keren sih Pak. Kapan-kapan Ya. mungkin boleh Pak, kalau misalkan ini kita kulik-kulik makan Ya. lebih detail lagi ya Pak ya? Betul. Oke. Nah kalau untuk Kali PP Land ini sendiri Pak? Ya, betulnya kan ini kan tetap rumah makan ya, Ya, ini kan rumah makan. restoran, garden dan gitu loh. Ya betul. Jadi itu restoran garden nih. Restoran garden. Iya. Tetap ke kuliner ya Pak ya? Kuliner. Jadi ini betul bukan tempat pesiar. Ini resto. Pak. Resto, oh, oke. Jadi saya penting jualan makanan. Jadi orang datang sini itu bebas. Datang sini itu akhirnya tak bikinlah tempat-tempat yang duduk yang Ya, banyak, nyaman, unik dan betul. sebagainya, kasih hiburan. Akhirnya orang datang sini kan nggak harus makan tuh, bebas aja. Saya juga makan. Oke. Cuma makan kita monopoli aja. Udah lah, silakan orang jualan di situ apa-apa terserah. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, betul. maka malah saya beli kayak kesempatan untuk masyarakat luas ini. Jadi ya kita ada tetap, jadi Wong Sul Group ini tetap ada kesalahan sosial gitu. Ya betul. Jadi kita bisnis juga, orang juga bisa Dapat hiburan ya Pak ya? hiburan. Ya hiburan juga bisa jualan. Bisa jualan juga. Dan kalau minggu pagi kan kita ada pasar tumpah tuh. Ada pasar tumpah juga Saya ya Pak? di sini? pilih-pilih makanan-makanan yang laki-laki itu ada, kita 350 tiap minggu pagi. Tiap minggu pagi. Kita undang, kamu jualan di sini. Terus tak carikan penumpang, tak carikan pengunjung nih. Oke. Jadi udahlah, jadi akhirnya jual beli di situ kan. Oke. Tapi makan berat pas saya restoran gitu loh. Ya betul. Jadi saya jual saya itu restoran nih, bukan tempat rekreasi nih. Fokusnya sebenarnya ke restorannya ya Pak restoran. ya? Restorannya. Ya. Jadi masuk nggak bayar, restoran masuk gimana bayar? Iya betul. Ya, dan ini untuk hiburan masyarakat juga. Hiburan masyarakat juga. Terus juga untuk membantu ekonomi masyarakat Nah, yang betul. bisa jual beli di situ. Bisa jual beli di sini. Saya mau tempatin tempat jual beli. Oke. Masyarakat kecil lagi. UKM semua nak pilih. Oke. Gratis itu. Gratis yang ya, Pak, beli ya? gratis, masuk gratis, Masuk gratis. yang jualan juga gratis nggak dibayar. Wah luar biasa ini Ya. Tribuners. Berarti memang aksi sosialnya juga tetap ada ya Pak ya? Oh Di ya, samping harus, tetap. memang bisnisnya juga jalan, Ya. tapi sosialnya juga tadi mungkin Ya. yang pengen dapat hiburan masuk ke sini juga gratis, Ya, tapi yang gratis. jualan juga gratis ya Pak di sini ya? Gratis. Luar biasa. Jadi kamu cari makan sendiri di situ aku. Iya, jadi makan sendiri di sini. Udah. Oke, dan tadi saya juga sudah sempat keliling juga, makanannya juga bervariasi ya Pak ya, Ya. tempat hiburannya juga banyak Ya. gitu. Dan juga makannya pun sendiri di model kayak meja-mejanya yang lucu-lucu. Jadi makan sambil pemandangannya depannya view-nya Ya, tadi ada kan garden. Iya, Resto garden kali tuh. ya Pak tadi ya Pak ya, di Ya. kalinya juga ya. Luar biasa. Gitu ya. Fasilitasnya juga luar biasa keren nih Pak. Mungkin ke depan mau ada rencana apa nih, Udah, Pak? ini besok masih banyak, ada kolam renang. Ada kolam renangnya juga di sini ya? Pemancingan. Pemancingan di sungai yang asli. Oh ya, oke. Besok misalnya kita tanami misalnya 50.000 ikan itu. Ikan, Baru suruh mancing. Wih, Nah, ini enak. terus untuk apa ya? Outbound. Outbound juga bisa ya Pak Ya, ya? outbound untuk kemah. Kemah masih, ini baru 40% nih. Iya, masih on progress ya Pak ya? Masih, jadi ada kemah juga. Terus juga nanti ada kayak apa ya? Kayak kapal-kapalan. Oke. Terus termasuk ya tadi Arung jeram ada. Jadi semua ada. Jadi kita sungai ini yang Ya. sebetulnya dulu ngeri, tak menakutkan, isinya ular dan apa hantu gitu kan. Kita rubah jadi yang apa ya? Menyenangkan ya Pak? Menyenangkan. Ya? Oh, oke. Nah, pemerintah harusnya mencari pengusaha yang bisa mengelola. Oke. Kalau pemerintah sendiri bikin, berarti gagal. Karena dia nggak punya apa ya, nggak sungguh-sungguh lah. Ya, betul. Kurang sungguh-sungguh aja. Tadi harus fokus ya Pak ya? Harus fokus. Serang Oke, kita betul, ini. betul Pak. Ya. Iya. Dan ini memang bisa jadi ini ya Pak, salah satu rekomendasi tujuan liburan ya Pak. Kalau Ya. misalkan ini di daerah Boyolali juga nih Ya. Tribuners. Kalau kalian mau makan, di sini makan bisa. Terus misalkan mau liburan, tadi Ya. juga banyak sekali spot-spot liburannya juga di sini. Ini masih on progress juga ke depannya Betul, ya Pak betul. ya. Kayak gitu. Jadi satu tujuan aja tapi bisa dapat
berbagai keseruan Pak di sini ya Betul. Pak istilahnya. Oke, nah ini Bapak pertanyaan yang menarik juga nih Pak, satu ini Pak. Ya. Ini kan lokasinya sendiri strategis ya Pak ya, dekat Ya. bandara juga, Betul. di tengah kota juga ini Betul. maksudnya. Kenapa pemilihannya ada di sini Pak? Ya, jadi sebetulnya kan yang di kota itu perlu ada yang namanya tempat hiburan, Yap. tapi kayak kampung, tetap dekat. Kayak kampung, kayak jauh tempat. Karena kan memang image hiburan itu kan di gunung, di sawah, Yap. di hutan, sungai jauh gitu loh. Nggak pernah bikin sungai. Dan ini kayaknya deket ya Pak ya? Kalau sungai kota nggak akan laku. Iya, oke. Gitu loh. Harus gitulah, makanya itulah. Bagaimana saya juga begitu, bagaimana kalau ada tempat-tempat kayak gitu, view-nya begitu, itu hanya ditembus 20 menit. Oke. Udah PP setengah jam gimana Udah nyampe. caranya? Ya? Nah, itu kan perlu juga. Terus ngelewatnya juga lewat kampung, lewat sawah kan gitu kan. Itu bentuknya kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini kan juga masyarakat ini, Kota Solo ini kan ada 4 ya. Sukarjo, Kartosuro sini, daerah sini, Boyolali, Boyolali juga. terus juga Karanganyar dan sebagainya. Ini kan kalau mau ke Tangmong jauh kan. Ya, betul. Paling kan ke Pengging aja, ke Cokro aja. Kalau ke Tangmong nggak akan nyampe. Karena kan waktunya mungkin 3 jam, pulang pergi 6 jam. Oke. Belum lagi yang namanya apa tuh mau masuknya itu masih berapa jam. Akhirnya orang ada frustasi semua itu. Tapi di tengah kota kan jarang itu. Oke. Nah, makanya kita harus menciptakan ada tempat hiburan yang kira-kira ditempuh dari mana-mana Deket ya Pak? dekat gitu loh. Tapi kita di desa, kita di apa ya? Suasananya tetap desa, Desa. tapi lokasinya di kota. Di kota, betul. Nah, itu Ya. bisa jadi salah satu solusi yang Ya. ketika pengen liburan healing, tapi Betul. di area yang suasananya desa, tapi deket ya Pak ya. Betul ya. Nah, dan ini juga tadi Tribuners seperti yang diceritakan Pak Puspo juga kan kalinya, sungainya ya Pak ya, sungainya ini kan juga tadi bisa jadi tempat rekreasi Ya. dan sebagainya seperti itu. Ini juga yang diceritakan sama Pak Puspo juga ini. Ya. Luar biasa sekali, Kali Pepelan ini lokasinya dekat dari kota, kemudian juga menghadirkan banyak sekali keseruan ya Pak ya, kulineran bisa, Betul. rekreasi juga bisa di sini kayak gitu. Ditempuhnya juga sangat dekat sekali, ini sebenarnya wajib untuk dapat penghargaan dan harusnya pemerintah juga senang ya Pak ya, karena Betul. kan tadi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Ketika kita yang mau datang ke sini juga Betul. tidak ada tiket masuk gitu Ya. ya Pak ya. Terus tadi juga mungkin yang punya usaha-usaha juga bisa bikin usaha di sini dan gratis ya Pak ya. Betul. Wah, ini patut diapresiasi sekali dan mungkin siapa tahu bisa menginspirasi yang lainnya nih Pak. Ya, insya Allah. Oke, baik, ini semoga pembangunannya juga untuk Kali Pepelan ini kedepannya sukses ya Pak ya. Amin. Ini tadi seperti yang dibilang Pak Puspo, baru 40% saja tapi sudah luar biasa, Tribuners, sangat keren banget. Wajib banget didatengin ya Pak ya, lokasinya sangat dekat sekali dengan bandara ya Pak ya. Nah ini kan tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Puspo juga, usahanya Ya. banyak ya Pak ya, dari ayam bakar Wong Solo, makanku, kemudian sampai sekarang ini menghadirkan Kali Pepelan yang terbaru ini Pak. Nah modalnya seperti apa sih Pak? Dapatnya? Ya, jadi sebetulnya bisnis Islam itu kerjasama. Oke. Bekerja sama kamu dalam kebaikan ya Allah. Jadi kalau kerjasama itu mesti ada 2 pasang tuh. Ini mudorib atau ini pelaku. Saya pelaku nih dengan sohibul mal, dengan pemilik modal. Harus begitu. Nggak bisa mudorib atau pelaku ini cari modal sendiri. Oke. Atau pemodal bikin sendiri. Oke. Kebanyakan gitu kan. Udah punya modal harus belajar, kursus bikin sendiri. Mesti gagal. Kalau kerjasama dengan orang yang berkualitas. Nah, itu. Yang berkualitas sih misalnya orang betul-betul tukang cukur top. Wah betul, tukang gambar top, tukang, pokoknya ini tukang bener. Ya mau harus dimodalin nih. Pasti sukses berdua ini. Oke. Makanya namanya mudarubah. Mudah rubah tadi Ya, ya. mudarubah itu pemilik modal, Pemilik modal. memberi modal saja. Ya, nggak mau tahu itu. Dah, Oke. pasrah yakin. Terus ini apa namanya orang yang terampil atau mudarib itu yang mengelola. Yang mengelola. Ya, Oke. makanya dalam hadis disebutkan bahwa apabila apabila 2 orang bekerja sama, ya, gitu, aku akan pihak ketiga, tahu loh. Kalau mereka berkhianat akan keluar. Artinya memang cinta kali ya Allah itu kepada orang bekerja sama senang kali itu. Oke. Nah, Ada Bang Solo, sinergitas ya Pak? Ada ya. sinergitas ya? Betul. Sama-sama. Ya itulah saya Bang Solo Group itu juga modal dari orang banyak nih. Nah. Saya itu dari investor semua. Dari investor itu Pak Puspo titip uang nih Pak Puspo. Terserah mas buat di mana. Oke. Udah, gitu aja. Oke. Jadi saya investor saya ada hampir 200 orang, 100 sampai ya investor saya dari berbagai cara tiap tahun kita ketemu. Oke. Ya,
Itulah. Jadi memang bisnis yang bagus itu adalah kerjasama. Oke, ada kerjasama ya. Tadi Betul. dari pemilik modalnya sendiri dan Ya. juga yang punya ide, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke. Jangan coba-coba orang pemilik modal berusaha membuka sendiri Nah apapun. itu, betul Pak. Karena nggak terampil dia. Ya. Hanya emosi kan, buka, nanti hancur. Atau orang terampil cari modal sendiri, utang bank atau apa tuh, jangan. Ya itu dia Pak. Nanti hancur. Ya betul. Ya, kalau mau cepat ya udah kerjasama. Kerjasama ya Pak ya. Oke. Ya. Dan yang satu yang perlu juga ini harus menjadi yang penting ya, karena mudorib itu kasih apa itu kepercayaan, harus jujur, terpercaya, Oke. ya itu penting, jujur dan percaya penting, amanah. Amanah pastinya ya Pak ya. Makanya pengusaha yang jujur, amanah dan terpercaya mati bersama para rasul. Pertama tabiin, syuhada Allah. Dijamin gitu. Iya. Makanya kalau mau sukses harus kerjasama dan kerjasama itu saling apa ya, saling jujur. Yang apa tuh investor atau sahibul mal memberi kepercayaan penuh Oke. pada mudorib. Mudoribnya tadi. Mudorib harus menjaga betul amanah, jujur dan terpercaya. Insya Allah nanti berhasil. Oke, berarti kuncinya kolaborasi, jujur amanah jujur, tadi amanah. ya Pak ya. Ya. Oke, tuh Tribuners kalau misalkan kalian Ya. mau, ini pesan juga lah ini dari Ya. Pak Puspo, misalkan kalian main punya usaha ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan kalian sebagai pemilik modal, kalau bisa kerjasamalah sama Betul. yang punya ide-ide, Betul. yang bisa menjalankan ide-ide kalian Betul. seperti itu. Ya. Atau yang mungkin punya ide usaha, mungkin bisa kerjasama sama temennya yang punya modal ya Pak ya. Harus. Nah itu harusnya. Harus. Oke. Nah itu dia Tribuners, nggak kerasa ini tadi sudah ngobrol-ngobrol lengkap sekali dengan Pak Puspo. Banyak sekali insight-insight baru yang didapatkan. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Nah mungkin ini sebagai closing statement juga Bapak ada pesan-pesankah khususnya mungkin untuk Tribuners yang menyaksikan yang pemula bisnis nih Pak. Seperti apa Pak? Ya untuk para Tribuners pemula, Ya. ya carilah apa pekerjaan yang mencintai, yang mencintai. Yang menyayangi, yang betul, yang paling gitu. Oke. Itu, Yang paling disukai ya Pak ya. Cinta bener itu. Ya. Terus awali dari yang sangat kecil. Ya, awali dari yang sangat kecil. Awali dari yang kecil juga jangan lupa untuk tetap agamanya, ibadahnya harus kita amal solehnya harus kita jalankan. Saya insya Allah dua-duanya itu bisa sampai dengan sukses. Nah betul. Itu harus balance tadi ya Pak ya. Ya, jadi bisnis itu juga ya harus sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, fokus, jangan pindah-pindah. Betul. Itu. Terus harus bermitra, harus bekerjasama dengan orang lain yang punya modal. Itu harus. Kalau enggak pasti gagal ya Pak ya. Gagal. Kemungkinan besarnya bisa seperti itu ya Pak ya. Ya kebanyakan bisa saran bisa gitu loh. Ada orang makan dulu, kan pasangan makan dulu. Dulu kecil-kecilan dari awal tuh saya jualan gini. Ada orang mau, bagus buka tempat saya gitu. Di mana? Sana. Masa nggak punya dulu, saya modali gitu loh. Kan sama kan? Udah, habis berapa? Hitung aja. Nah, itulah dulu. Kira-kira betul gitulah. Apa tuh? Model gitu. Ya sama aja. Sekarang lain. Saya punya proposal nih. Saya mau buka sini, harganya sekian udah tak hitung semua. Sama buka Wong Solo, minta berapa Pak detailnya kita kasih. Udah kita buka bersama. Buka bersama, kerjasama tadi ya. Kerjasama gitu. Ya gitulah. Wah. Dan insya Allah kita bisnis tanpa modal. Nah. Sumber modal tanpa mikir. Iya. Kolaborasi tadi ya Pak ya kuncinya. Betul. Oke. Nah itu dia Tribuners bincang-bincang komplit sekali dengan Pak Puspo ini. Tadi kalau bisa saya rangkum ya Tribuners ini mungkin pesan-pesan juga untuk Tribuners yang pengen punya bisnis dan pemula juga ya Pak ya tadi ya di bidangnya. Harus satu sungguh-sungguh. Satu usaha ini ditelateni ya Pak istilahnya ya, harus fokus juga, jangan lupa juga kolaborasi. Nah kalau sudah ada kolaborasi ini harus jujur dan amanah tadi ya Pak ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Puspo untuk waktunya. Terima kasih juga kami tim Tribun Jateng sudah diperkenankan untuk datang langsung ke Kali Pepelan, disambut dengan luar biasa baik sekali Bapak. Sukses untuk usahanya ya Bapak ya. Semoga semuanya dilancarkan untuk Kali Pepelannya, untuk makanku, bisnisnya juga ayam bakar Wong Solo seperti itu. Sehat selalu Bapak juga. Amin. Oke. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang eksklusif kali ini bersama dengan Pak Puspo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu.